Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azirnik Sahra dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini ada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, iedos, yang berarti bentuk atau ide yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Unsur ideologi ada tiga. Yang pertama, keyakinan. Dalam arti bahwa setiap ideologi menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang tekah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan raha strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimik dan sistematik pasti akan tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. Lalu yang C, yang ketiga yaitu loyalitas dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya. Selanjutnya ada karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Mana suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Adapun beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Selanjutnya ada fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif. Orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupannya. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela, melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Melalui ideologi, setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan, atau harapan-harapan dari masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi fasisme. Melalui ideologi setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan, atau harapan-harapan dari masyarakat. Fasisme berpendapat bahwa yang berhak dan dapat memerintah ialah segolongan kecil daripada penduduk atau rakyat yang mempunyai keturunan yang baik, berpendidikan, dan mempunyai status sosial. Yang kedua yaitu ideologi komunis. Komunisme adalah ideologi yang bertujuan membangun masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti tanah, pabrik, modal, dan semua kekayaan dikelola secara bersama. Yang ketiga ada ideologi liberal. Liberalisme adalah suatu ideologi atas ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Yang keempat ada ideologi Islam. Islam dapat dipahami sebagai ideologi ketika ajaran Islam dijadikan dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
Yang kelima ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang dicita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Lalu ada pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Yang keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.